Selamat datang di Pesan Semesta. Sebelum kita mulai, tarik napas dalam-dalam dan rasakan getaran di sekitarmu. Kali ini energi yang hadir sangat kuat, penuh kejutan, dan mengarah pada satu tema besar. Doa finansialmu segera terkabul. Ada sesuatu yang bergerak di balik tirai alam semesta, sesuatu yang tidak kamu duga, dan ia datang cepat. Bagi jiwa-jiwa Cancer yang peka terhadap pasang surut kehidupan, pembacaan ini akan menyentuh sisi paling dalam dari rasa aman dan harapan yang selama ini kamu simpan rapat. Namun ingatlah, ini adalah general reading, sehingga tidak setiap pesan akan persis sama dengan kisahmu. Ada kalanya satu kalimat terasa seperti ditulis khusus untukmu, dan ada kalanya ia lewat begitu saja. Itulah cara alam semesta bekerja, tidak semua pesan harus kamu bawa pulang. Ambil hanya yang menggetarkan hatimu dan tinggalkan sisanya dengan damai. Jadikan pembacaan ini bukan sebagai kepastian mutlak, melainkan sebagai cermin kecil, motivasi, afirmasi, atau bahkan doa yang ikut kamu panjatkan dalam diam. Biarkan ia menemani perjalananmu, bukan mengikat langkahmu. Sekarang, jika kamu sudah siap untuk mendengar kejutan besar apa yang sedang alam semesta siapkan untuk jalan keuanganmu, mari kita buka kartu yang pertama bersama-sama. Kartu pertama, Asmara, Knight of Cups. Knight of Cups adalah sosok pembawa pesan cinta yang lembut, seorang pangeran dari dunia perasaan yang datang membawa bunga dan janji yang indah. Bagi kalian yang tengah menjalin hubungan, kartu ini hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua keharmonisan harus dipaksakan dengan kata-kata atau bukti yang gamblang. Saat ini kalian dan pasangan mungkin sedang mengalami sedikit ketidaksejajaran cara berpikir. Knight of Cups mengajarkan bahwa cinta tidak selalu harus masuk akal. Ada energi kebingungan yang muncul bukan karena tidak saling mencintai, melainkan karena kalian berdua sedang belajar memahami bahasa hati masing-masing yang berbeda. Doa-doamu untuk hubungan yang damai dan tulus sebenarnya sudah mulai terdengar di alam semesta. Hanya saja ia datang tidak dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Cobalah untuk tidak membawa luka dari masa lalu ke dalam ruang intim kalian saat ini, karena luka lama hanya akan menciptakan bayangan yang tidak nyata. Bagi kalian yang sedang sendiri, Knight of Cups membawa angin nostalgia ringan. Seseorang dari masa lalu mungkin muncul kembali, bukan untuk mengulang drama yang sama, melainkan untuk menyampaikan permintaan maaf yang tertunda, atau sekadar memberi isyarat bahwa ia menyadari kehilanganmu. Namun kalian tidak perlu terburu-buru membuka pintu. Biarkan waktu yang memutuskan apakah pertemuan kembali ini membawa kedewasaan atau hanya pengulangan. Fokuslah untuk mencintai diri kalian terlebih dahulu. Sebab cinta sejati tidak akan datang kepada hati yang masih kosong, karena ia tidak tahu harus duduk di mana. Ketika hati kalian benar-benar tenang, tanpa rasa takut dan tanpa hasrat untuk membuktikan apapun, maka cinta itu sendiri akan mengetuk perlahan, dan kalian bahkan tidak perlu bertanya siapa di balik pintu, karena kalian akan langsung tahu bahwa inilah yang selama ini kalian doakan. Perjalanan asmara kalian masih panjang, dan kini arahkan perhatian pada kartu berikutnya yang akan berbicara tentang beban yang kalian pikul dalam karier. Kartu kedua, Career, The Devil. The Devil adalah kartu yang sering disalahartikan sebagai kehancuran, padahal ia sesungguhnya adalah cerminan dari rantai yang kalian ciptakan sendiri. Dalam dunia karier atau usaha, kalian saat ini mungkin merasa seperti seorang pejuang yang terus melangkah meski kaki terasa berat dan jalan terjal. The Devil menunjukkan bahwa kalian bisa saja merasa terikat pada tanggung jawab yang sebenarnya tidak sepenuhnya milik kalian. Karena sifat Cancer yang penyayang dan protektif, kalian sering mengambil beban lebih dari yang seharusnya. Kalian bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Dan disitulah letak kelelahan yang tidak terucap. Tidak ada yang benar-benar memahami letihmu karena kalian terlalu pandai memasang wajah tegar. Namun kabar baiknya, doa-doa finansialmu perlahan merambat naik seperti air yang meresap ke dalam akar pohon tertinggi. Apa yang diajarkan The Devil di sini bukanlah ketakutan, melainkan kesadaran. Kalian perlu melihat ulang rantai apa yang sebenarnya bisa kalian lepaskan. Apakah rasa takut gagal yang membuat kalian terus memforsir diri? Apakah rasa bersalah jika kalian beristirahat? Ataukah tekanan halus dari lingkungan yang membuat kalian merasa harus terus-terus produktif?
Setiap beban yang kalian angkat hari ini memang akan menjadi batu pijakan menuju posisi yang lebih stabil, tapi kalian juga perlu memastikan bahwa batu itu tidak menghancurkan punggung kalian. Peluang untuk mendapatkan bantuan atau kemitraan baru mulai terlihat samar di cakrawala. Jangan malu untuk berkata, "Aku lelah" kepada orang yang benar-benar tulus mendukungmu. Mereka adalah bagian dari jawaban doa yang tidak kalian duga bentuknya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kartu berikutnya berbicara tentang keuangan kalian yang sedang berada di persimpangan harapan. Kartu ketiga, keuangan, Three of Cups. Three of Cups adalah kartu yang melambangkan perayaan kecil, pertemuan hangat, dan berkah yang datang melalui koneksi antar manusia. Inilah inti dari pesan untuk kalian saat ini. Keuangan kalian mungkin terasa seperti ombak yang tidak menentu. Kadang naik, memberi harapan, lalu tiba-tiba surut. Bagi Cancer yang memiliki hati seluas lautan, kalian seringkali merasa lelah karena kebaikan kalian dimanfaatkan oleh orang lain. Kalian memberi pinjaman yang tidak kembali, kalian membantu dengan tulus tetapi tidak dihargai, kalian bahkan rela mengorbankan kenyamanan materi demi orang yang kalian sayangi. Namun, Three of Cups datang untuk mengingatkan bahwa doa yang paling sering kalian bisikkan di malam hari tentang kebebasan finansial tidak jatuh ke tanah. Ia tertampung, ia disusun, dan kini ia mulai menemukan jalannya kembali kepada kalian dalam bentuk yang berbeda. Pintu rezeki baru mulai terbuka, bukan dari usaha besar atau keberuntungan instan, melainkan melalui pertemuan sederhana dengan orang-orang yang membawa energi positif dan sinergi yang sehat. Kalian akan bertemu dengan individu-individu yang tidak datang untuk mengambil, tetapi untuk berbagi. Mereka mungkin bukan orang kaya atau berpengaruh, tetapi mereka membawa kejujuran dan kerjasama yang tulus. Yang perlu kalian lakukan adalah menjaga konsistensi, tidak mudah percaya pada janji manis yang hanya berbasis simpati sesaat, dan tetap bersyukur atas sekecil apapun pemasukan yang datang. Three of Cups juga mengingatkan agar kalian meluangkan waktu untuk merayakan pencapaian kecil. Bahkan jika hanya berupa secangkir teh bersama teman yang mengerti keadaanmu, itu sudah cukup untuk menyegarkan kembali rasa cukup di dalam hati. Kemajuan ekonomi akan terasa seperti aliran sungai kecil yang tenang, bukan seperti banjir bandang yang menakutkan. Sekarang mari kita lanjutkan pada kartu keempat yang akan mengungkap momentum keberuntungan yang sedang menanti. Kartu keempat, peruntungan Ace of Pentacles. Ace of Pentacles adalah kartu yang paling dinanti dalam urusan duniawi, karena ia adalah telapak tangan alam semesta yang terbuka lebar menawarkan benih keberuntungan baru. Bagi kalian yang sering merasa bahwa hidup ini terlalu berat, kartu ini datang seperti fajar setelah malam panjang. Keberuntungan tidak sedang meninggalkan kalian, justru ia sedang mengatur strategi terbaik untuk tiba di waktu yang paling kalian butuhkan. Perjalanan hidup Cancer memang tidak pernah mudah. Kalian menyimpan luka di tempat yang paling dalam. Kalian bertahan ketika orang lain memilih pergi, dan kalian tetap tersenyum meski hati remuk. Namun tidak ada satupun dari kesedihan itu yang sia-sia. Ace of Pentacles berkata bahwa kesabaran kalian selama ini bukanlah kelemahan, melainkan tanah yang paling subur. Benih keberkahan baru akan tumbuh dari tanah yang telah basah oleh air mata dan pupuk oleh doa yang tidak pernah putus. Sekarang, situasi yang selama ini terasa kritis akan mulai berganti. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan pergeseran kecil yang terus-menerus. Mungkin ada tawaran kerja tak terduga atau seseorang menghubungi kalian untuk proyek bersama, atau bahkan kalian menemukan ide bisnis dari hal yang paling sederhana. Ini adalah momentum yang tidak boleh kalian sia-siakan dengan keraguan. Roda kehidupan akan berputar ke arah yang lebih cerah dan kalian tidak perlu memaksakannya. Cukup tetap berkomitmen pada kebaikan, pada integritas, dan pada ketenangan batin. Karena kemenangan besar bukan hanya tentang berapa banyak yang kalian kumpulkan, tetapi tentang seberapa kuat kalian tetap menjadi diri sendiri di tengah segala perubahan. Kini kita akan menyelesaikan perjalanan ini dengan kartu terakhir yang berbicara tentang kesehatan kalian, tentang bagaimana menjaga tubuh dan jiwa tetap utuh. Kartu kelima, kesehatan, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah kartu siklus, kartu yang mengingatkan bahwa tidak ada musim abadi dalam hidup. Ada musim hujan kesedihan dan ada musim kemarau kelelahan, tetapi ada juga musim semi di mana semuanya mulai bermekaran lagi.
Dalam kondisi emosi dan finansial yang naik turun, kesehatan kalian sering menjadi prioritas terakhir. Kalian memforsir diri sendiri karena kalian takut jika berhenti, semua akan runtuh. Namun, Wheel of Fortune berkata sebaliknya. Justru ketika kalian memaksa tubuh untuk terus berjalan di tengah hati yang lelah, kalian menghentikan roda itu sendiri. Doa yang tersirat dalam setiap istirahat kalian yang tertunda selama ini juga didengar oleh semesta. Sekarang adalah waktu untuk menjawab doa itu dengan memberi diri kalian izin yang paling sederhana, izin untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit. Ia adalah tentang keseimbangan energi antara memberi dan menerima, antara bekerja dan tidur, antara memikirkan orang lain dan mendengarkan napas sendiri. Kurangi pikiran berlebihan tentang masa depan yang belum terjadi, karena kekhawatiran itu menguras lebih banyak energi daripada pekerjaan fisik sekalipun. Perbanyak air putih bukan hanya untuk tubuh, tetapi sebagai simbol membersihkan saluran energi yang tersumbat oleh kesedihan yang tidak tuntas. Ketika tubuh dan jiwa kalian seimbang, aliran rezeki dan keberuntungan tidak perlu dipaksa masuk karena ia akan mengalir dengan sendirinya seperti air menemukan celah. Kesehatan kalian adalah kendaraan utama menuju semua pengabulan doa yang selama ini kalian nantikan. Jagalah ia dengan lembut, karena ia adalah satu-satunya tempat di mana semua mimpi kalian tinggal. Semoga langkah kalian selalu ditemani ketenangan dan keyakinan yang lembut. Demikianlah, kita telah menutup pembacaan kali ini di Pesan Semesta. Dimulai dari kerinduan asmara lewat Knight of Cups, beban karir yang terikat oleh The Devil, lalu berlabuh pada kehangatan kebersamaan di Three of Cups, disusul dengan harapan baru yang nyata dari Ace of Pentacles, dan ditutup oleh putaran takdir yang dinamis dari Wheel of Fortune. Semoga semua pesan ini membawa ketenangan di hatimu. Sampai jumpa di ramalan berikutnya.